kurban. Kurban artinya adalah secara bahasa ismun lima yudhha bihi au lima yuzbahu ayyama Idul Adha, yaitu sebuah nama untuk hewan yang disembelih, au lima yuzbahu ayyama Idul Adha, pada waktu hari-hari Id Adha. Jadi nama yang disembelih berarti hewannya itu namanya disebut kurban. Adapun kurban secara istilah maka artinya menyembelih hewan tertentu ya dengan niat kurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu. Itu definisi kurban secara istilah. Adapun waktu untuk berkurban itu kapan? Yaitu waktu disyariatkannya berkurban itu pada tahun ke-2 Hijriah, tahun dimana zakat dan sholat Id itu disyariatkan. Jadi diturunkan syariat tentang zakat dan Id itu pada tahun ke-2 Hijriah. Kemudian dalil berkurban. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla. Tidaklah seorang anak cucu Adam, seorang manusia, pada hari menyembelih berbuat sesuatu amalan yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hiraqatud dam, mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, dan kurban tersebut niscaya pada hari kiamat kelak akan datang bersama dengan kurun tanduknya, wa adlafiha, dan kukunya, wa ash'ariha, dan rambutnya. Wa innad dam, dan sesungguhnya darah, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, itu akan menduduki sebuah posisi ya sebelum itu jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka dengan kurban tersebut perbaikilah, sucikanlah jiwa kita semuanya. Rawahu Ibnu Majah nomor 3126. Ya. Kalau tanduk, kemudian kuku dan rambutnya saja itu bisa membuat saksi nanti di hari kiamat, apalagi daging-daging yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian tentang hukum kurban. Kita akan membahas dengan secara cepat karena pembahasannya kita cukup panjang. Hukum kurban. Nah, kurban ini ada dua pendapat. Satu pendapat jumhur dan satu pendapat Hanafiyah. Yang jumhur mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Adapun Hanafiyah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib tiap tahun. Tapi bagi yang mampu ya, yang mampu. Nah, bagi yang mampu itu termasuk dalam kategori syarat. Insyaallah kita akan membahas sebentar lagi tentang syarat-syarat orang yang berkurban. Yang jelas bahwa Hanafiyah mengatakan berkurban itu wajib setiap tahun. Itu pegang dulu. Kurban itu wajib. Kalau jumhur, oh tidak, kurban itu enggak wajib, tetapi hanya sunnah muakkadah. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna fi masjidina. Barang siapa yang mendapatkan keluasan
namun dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Oke. Riwayat Baihaqi dan Ahmad dan juga Hakim. Itu dalil yang digunakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa kurban itu wajib. Ancaman, mengapa Hanafiyah mengatakan wajib? Karena Rasulullah SAW mengatakan fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami. Kata-kata jangan mendekat itu artinya ancaman, dan yang namanya ancaman itu hanya diberlakukan kepada sesuatu yang wajib. Nah, maka kurban itu hukumnya wajib. Nah, begitu. Hukumnya wajib menurut Hanafiyah. Adapun dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama, yang pertama adalah dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru", kalau 10 hari dari Dzulhijjah itu telah masuk, 1, 2, 3, wa arada ahadukum ayyudhahi, kemudian ada salah satu di antara kita yang mau berkorban, fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'a, maka jangan fala yamassa, maka jangan pepegang rambut kulitnya satu helai pun. Artinya jangan dipotong. Kalau mau berkurban sudah masuk 10 hari, maka jangan dipotong. Nah, di sini jumhur mengatakan bahwa perintah atau anjuran berkorban itu dikaitkan dengan aroda. Aroda itu artinya kemauan, keinginan. Dan kalau keinginan itu menunjukkan bahwa kurban itu bukan wajib, melainkan sunnah. Ya, jadi siapa yang mau kerjakan, yang nggak mau ya boleh ditinggalkan. Itu wajhul istidlal daripada hadis pertama. Kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la thalathatun salasatun hunna alayya faraid. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang bagi saya itu wajib, wa hunna lakum tatawwu, tapi 3 tersebut bagi kalian itu sunnah. Wajib bagi saya selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, tapi bagi kita semuanya umatnya itu hanya sunnah. Apa saja? Yang pertama an-nahru, yaitu menyembelih. An-nahru artinya menyembelih atau kurban, ya. An-nahru adalah berkurban. Wal witru, dan witir. Ya, witir itu hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raq'ata ad-duha, dan salat 2 rakaat duha. Nah, jadi 3 hanya 3 yang wajib bagi Rasulullah tetapi sunnah bagi kita. Oke, itu jelas ya. Jelas sekali. Kemudian yang ketiga, bahwa dari akhbarona Mikhnaf ibnu Sulaim, di berita dari Mikhnaf bin Sulaim. Qala, dia berkata, wa nahnu wuqufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin qala. Ketika kami sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya setiap keluarga setiap tahunnya itu memiliki udhiyah, kurban, udhiyah kurban. Itu dalil 3 dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Oke.